Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1426 Dr. Qin adalah tamu kehormatanku. Sudah bertahun-tahun, tak kusangka kamu masih tidak bersedia memaafkanku. Bailey Zhu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sambil berpura-pura sedih. Adik ketiga, ayah sudah sangat tua, kenapa kamu masih tidak mau memaafkannya? Sebesar apapun kesalahannya, sekarang juga sudah saatnya kalian berbaikan, kondisi kesehatan ayah sekarang sangat buruk. Yantono Zhu berkata dengan suara yang rendah dan tenang. Sebagai kakak pertama, tentu saja dia harus maju untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Benarkah? Kulihat kesehatannya sangat baik, sangat sehat. Thomas Qin tersenyum. Thomas Qin, kamu pikir kamu siapa? Berlagak di rumah keluarga Zhu. Kamu mau cari mati? Ferry Zhu berteriak dengan marah. Di satu sisi, dia melakukannya untuk dilihat Santo Zhu. Sekarang Thomas sudah menindas sampai ke rumah. Meskipun ini masalah besar tapi juga merupakan konflik internal, kami semua ditindas sampai seperti ini kamu masih tidak peduli. Thomas Qin, jangan terlalu menindas orang. Dia orangnya, adik ketiga, kemarin kami semua dipukuli olehnya. Jika bukan karena dia, ayah kita tidak akan emosi dan hampir mati. Thomas Qin menindas keluarga Zhu dengan keterlaluan. Semua ini terjadi karena dia, kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Yantono Zhu tidak berhenti berkata. Thomas Qin, segera berlutut dan bersujud kepada ayahku, jika tidak, lihat apa yang akan aku lakukan padamu. Ferry Zhu berteriak. Kamu pikir kamu siapa? Santo Chen menamparkan wajah Ferry Zhu, dia menamparkan Ferry Zhu sampai kepalanya pusing. Tidak hanya dia, bahkan anggota keluarga Zhu juga kaget. Santo Zhu kembali, apakah hanya untuk menunjukkan kekuasaannya? Isanto, apa yang sedang kamu lakukan? Dia adalah kakak keduamu. Thomas Qin, si bajingan itu, kemarin menghajar kami semua, ayah juga dia hajar. Yantono Zhu berkata dengan marah. Plak. Santo Chen kembali menamparkan wajah Yantono Zhu. Yantono Zhu ditampar hingga wajahnya memucat, dan dia hampir jatuh ke lantai. Santo Zhu memiliki tinggi hampir 2 meter dan tubuhnya sangat tegap, seperti Tarzan. Tamparan ini langsung membuat Ferry Zhu dan Yantono Zhu kebingungan, anggota keluarga Zhu yang lain juga kebingungan. Ingat, namaku bukan Santo Zhu. Namaku Santo Chen. Sejak aku meninggalkan keluarga Zhu, di dunia ini sudah tidak ada Santo Zhu. Santo Chen berteriak dengan dingin, anggota keluarga Zhu saling bertatapan dan merasa takut. Wajah mereka pucat pasi, tadinya mereka berharap setelah Santo Zhu kembali, dia akan membantu mereka, tapi sekarang dia malah memukul mereka, apa-apaan ini? Santo Zhu, kamu menamparkan kami tidak akan perhitungan denganmu. Sebagai kakak, kami bersalah padamu, mungkin kamu menyimpan kebencian terhadap kami. Tapi sekarang Thomas Qin menindas keluarga Zhu, apakah kamu hanya akan diam dan melihat keluarga Zhu ditindas? Ayah telah dia pukuli, apakah kamu tega? Yantono Zhu berteriak dengan marah. Ditampar pun dia hanya bisa menahan amarah, tapi dia tidak terima Thomas Qin melihat semua ini. Dr. Qin, maaf, semua ini salahku. Seharusnya aku langsung menjemput Anda, jika tidak akan terjadi kejadian seperti ini. Semoga Dr. Qin tidak memasukkannya ke dalam hati. Setelah itu, Santo Chen berlutut dengan satu kaki, wajahnya penuh dengan rasa bersalah, rasa hormat dan ketulusannya ini membuat seluruh anggota keluarga Zhu tercengang dan kaget. Dr. Qin. Bagaimana mungkin dia adalah Dr. Qin? Bukankah dia hanya seorang tabib? Tak disangka Thomas Qin adalah Dr. Qin. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Santo, kamu pasti salah. Dia adalah Thomas Qin, musuh keluarga Zhu. Jika bukan karena dia,
keluarga Zhu tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Dia adalah dokter sialan, kamu salah, dia bukan Dokter Qin. Bailey Zhu berkata sambil mengertakkan gigi. Bailey Zhu, Dokter Qin yang mana? Aku lebih tahu darimu. Aku secara khusus meminta atasanku menelepon Dokter Qin untuk memeriksamu. Dokter Qin meluangkan waktu dari jadwalnya yang sibuk, tapi kalian malah mengusir Dokter Qin. Apakah kalian semua buta? Dokter Qin adalah tamu kehormatanku. Kalian pikir kalian siapa? Thomas Qin adalah Dokter Qin. Ini sangat tidak masuk akal. Siapa yang bisa mempercayainya? Intinya, saat ini semua anggota keluarga Zhu tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah Thomas Qin datang bukan untuk meminta maaf kepada mereka, tapi untuk melihat mereka mempermalukan diri mereka, Santo Zhu yang mengundangnya? Ini sungguh tak masuk akal. Tidak ada yang mempercayai hal ini, tapi Santo Zhu sudah angkat bicara, siapa yang berani bersuara? Dia adalah tamu kehormatan Santo Zhu, tamu kehormatan yang diundang oleh Raja Dongbei. Dokter Qin yang hebat ternyata adalah Thomas Qin. Sungguh mengagetkan. Jangankan Bailey Zhu dan yang lainnya, bahkan Rian Zhu, Xilao Yang dan bahkan Robin Zhu dan Lydia Wang juga kaget. Bukankah Dokter Qin yang sangat dihormati sudah tua? Kenapa mereka tidak pernah tahu Thomas Qin adalah Dokter Qin? Palsu. Pasti palsu. Robin Zhu dan Lydia Wang berdiri duluan. Tidak ada yang lebih memahami Thomas Qin daripada mereka. Santo Zhu, Thomas Qin ini pasti Dokter Qin palsu. Bagaimana mungkin Dokter Qin semuda ini? Kamu pasti belum pernah bertemu dengan Dokter Qin. Aku cukup mengenalnya. Dia hanya orang desa yang memahami sedikit ilmu pengobatan. Bagaimana mungkin dia adalah Dokter Qin? Kamu pasti salah. Lydia Wang mengertakkan giginya sambil berkata kepada Santo Chen, dia tidak akan membiarkan Thomas Qin berhasil, dia adalah Dokter Qin palsu. Elplak. Kamu bilang palsu, berarti palsu. Kamu yang lebih tahu atau aku? Santo Chen menamparkan wajah Lydia Wang dengan keras. Aku tidak peduli kamu siapa, kalau kamu berani menyinggung Dokter Qin, aku akan menamparmu. Dokter Qin palsu. Kulihat kalian semua bodoh. Aku pernah bertemu dengan Dokter Qin. Apakah kalian pernah bertemu dengan Dokter Qin? Berani-beraninya bicara sembarangan di sini. Lydia Wang yang ditampar, merasa sangat teraniaya, tapi dia tidak berani melawan Santo Chen. Dia adalah harapan keluarga Zhu, orang kepercayaan Raja Dongbei, dirinya siapa? Tadinya dia ingin menguak kebohongan Thomas Qin dan membuatnya hancur, tapi tak disangka Santo Chen sangat gigih. Benar, orang-orang di lokasi tidak ada yang pernah melihat Dokter Qin, dan mereka tidak tahu seperti apa tampang Dokter Qin, tapi karena disebut dokter, pasti sudah berumur. Thomas Qin baru berumur berapa? Dan kesan pertama mereka terhadapnya adalah katak yang ingin makan daging angsa, menantu miskin yang mengandalkan istri. Ini tidak mungkin dapat dikaitkan dengan citra Dokter Qin yang hebat dan misterius. Masih tidak segera meminta maaf kepada Dokter Qin. Santo Chen berteriak dengan marah, anggota keluarga Zhu terlihat tidak senang. Mereka melihat satu sama lain dengan enggan, lalu berlutut dan minta maaf kepadanya. Tadinya keluarga Zhu mengira kembalinya Santo Zhu akan membuat situasi mereka menjadi lebih baik. Tapi mereka tidak menyangka saat ini situasinya malah berbalik. Thomas Qin menjadi Dokter Qin, dan mereka malah menjadi orang yang tidak tahu diuntung. Pengaruh Santo Zhu tidak perlu diragukan lagi, dia merupakan orang kepercayaan Raja Dongbei, selain itu dia juga bisa mengundang Dokter Qin, mendapatkan investasi 100 juta yuan, betapa hebatnya ini. Di seluruh provinsi Engsi mungkin hanya sedikit orang yang bisa melakukannya, kan? Bahkan orang seperti Qi Shentong, tidak mungkin bisa dengan mudah menginvestasikan ratusan juta yuan. Semua anggota keluarga Zhu bergidik, mata mereka berkedip-kedip, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Berlutut. Santo Chen berteriak dengan marah, selain Bailey Zhu, Rian Zhu dan Xilao Yang, semuanya berlutut di hadapan Thomas Qin,
Suasana di lokasi menjadi menegangkan bukan karena wibawa Thomas Qin, tapi karena Santo Zhu yang berkuasa, dan 10 penjaga keamanan berpakaian hitam di pintu yang membuat mereka gemetar, ditambah sekarang kehidupan keluarga Zhu ada di tangannya, siapa yang berani tidak mendengar perintahnya? Jika tidak mendengar perintahnya, mereka mungkin tidak akan bisa keluar dari villa ini. Rian Zhu juga bergidik karena ketakutan. Aura Santo Chen terlalu kuat, tapi bagaimanapun juga, dia sudah tua. Dia berpikir baik Dr. Qin atau Santo Chen tidak akan mempersulitnya. Santo, aku adalah paman ketigamu. Berlutut. Santo Zhu berteriak dengan marah. Paman ketiga. Kalau kamu adalah paman ketigaku terus kenapa? Jika menyinggung Dr. Qin, jangankan kamu, aku saja tidak tahu harus berbuat apa. Rian Zhu dan Shilao yang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka bergegas berlutut. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.